Tolonglah Pak, beri saya kesempatan lagi. Kamu aku pecat. Dipecat tanpa peringatan, dipermalukan di depan rekan kerja, dan dituduh tak berguna. Hidupnya runtuh dalam satu hari. Saat ia pulang dengan hati hancur, yang menunggu bukan pelukan, melainkan hinaan dan pintu yang ditutup keras di hadapannya. Ia kehilangan pekerjaan, keluarga, dan harga diri sekaligus. Semua orang yakin ia telah tamat, tapi takdir diam-diam sedang menyiapkan panggung besar. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia kembali dengan kekuasaan dan keberhasilan, mereka yang dulu menertawakannya, kini tak berani menatap matanya. Halo sahabat inspirasi, terima kasih sudah kembali di channel ini. Tempat kita belajar bahwa setiap luka bisa berubah menjadi kekuatan, dan setiap kegagalan bisa menjadi awal dari keberhasilan besar. Di sini, kita percaya bahwa takdir selalu berpihak pada mereka yang tidak menyerah. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Dan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana? Saya ingin menyapa satu persatu. Pagi itu sebenarnya terasa biasa saja bagi Raka. Ia datang lebih awal seperti biasanya, menyeduh kopi di pantry kantor, lalu memeriksa laporan proyek yang semalam belum sempat ia selesaikan. Selama 12 tahun bekerja di perusahaan konstruksi itu, ia tak pernah sekalipun mendapat surat peringatan. Baginya, kantor itu bukan sekedar tempat mencari nafkah, tapi tempat ia menaruh harapan untuk masa depan keluarganya. Namun, sekitar pukul 9, suasana mendadak berubah. Seorang staf HR menghampirinya dengan wajah kaku. "Mas Raka, Pak Hendra minta ke ruang rapat sekarang." Raka mengernyit. "Sekarang? Ada apa ya?" "Saya kurang tahu mas, katanya penting." Langkah Raka terasa berat saat memasuki ruang rapat. Di sana sudah duduk Pak Hendra dan 2 orang manajemen lain. Wajah mereka datar tanpa senyum. "Silahkan duduk, Rak," ujar Pak Hendra singkat. Raka duduk perlahan. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Pak Hendra membuka map coklat di depannya. "Perusahaan sedang melakukan evaluasi besar-besaran, dan hasilnya kami memutuskan untuk menghentikan kontrak kerja kamu efektif hari ini." Raka terdiam. "Maaf Pak, saya kurang mengerti. Apa saya melakukan kesalahan?" Pak Hendra menatapnya dingin. "Kinerja kamu dianggap tidak berkembang. Perusahaan butuh orang yang lebih kompeten dan cepat." "Tapi Pak, proyek Cempaka yang saya tangani selesai lebih cepat 2 minggu dari target." "Itu bukan alasan," potong Pak Hendra tegas. "Keputusan sudah final." Salah satu manajer menambahkan dengan nada sinis. "Kamu terlalu nyaman di posisi itu. Dunia kerja bukan tempat untuk orang yang biasa-biasa saja." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepala Raka. "Apakah saya mendapatkan pesangon, Pak?" tanyanya pelan. Pak Hendra mendorong sebuah kertas ke arahnya. "Tidak ada pesangon, tanda tangani saja surat ini." Raka membaca sekilas, tangannya gemetar. Di luar ruang rapat, beberapa karyawan tampak melirik melalui kaca transparan. Ia menelan ludah. Harga dirinya terasa runtuh. "Saya sudah mengabdi 12 tahun, Pak." Suaranya bergetar. Pak Hendra berdiri. "Dan 12 tahun itu cukup. Silahkan kosongkan meja kamu hari ini juga." Tak ada lagi ruang untuk bicara. Dengan langkah gontai, Raka kembali ke mejanya. Ia memasukkan foto keluarganya, buku catatan proyek, dan cangkir kopi favoritnya ke dalam kardus kecil. Seorang rekan mendekat dan berbisik pelan. "Sabar ya, Rak." Namun dari sudut lain terdengar suara samar. "Ah, akhirnya juga. Dari dulu dia memang gak cocok jadi leader." Raka pura-pura tak mendengar.
Saat ia berjalan keluar melewati pintu utama, sinar matahari terasa menyilaukan. Dunia seakan tetap berjalan seperti biasa, sementara hidupnya baru saja runtuh dalam hitungan menit. Di parkiran, ia berhenti sejenak, menatap gedung tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Ia menarik napas panjang. Kalau ini akhir dari satu bab apak, maka aku akan menulis bab berikutnya sendiri. Gumamnya pelan. Namun, ia belum tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menunggunya di rumah. Langkah Raka terasa semakin berat saat ia tiba di depan rumah kontrakan kecilnya. Biasanya, suara televisi dan tawa istrinya Dina menyambutnya di sore hari. Tapi kali ini, suasana terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin. Ia menarik nafas panjang sebelum membuka pintu. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. Dina keluar dari kamar dengan wajah kesal. "Kok pulang cepat? Biasanya lembur terus." Raka terdiam beberapa detik. Ia mencoba tersenyum, meski dadanya terasa sesak. "Aku dipecat hari ini." Dina membeku. "Apa?" "Aku diberhentikan. Katanya perusahaan sedang evaluasi." Belum sempat Raka menyelesaikan kalimatnya, suara Dina meninggi. "Dipecat? Maksudnya kamu sekarang gak kerja?" Raka menunduk. "Iya, tapi aku akan cari kerja lagi, secepatnya." Dina tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Itu tawa sinis yang belum pernah Raka dengar sebelumnya. "Aku sudah capek, Rak. Dari dulu hidup kita pas-pasan terus. Aku sabar karena kupikir kamu akan naik jabatan. Tapi sekarang malah dipecat. Aku tidak pernah malas, Din. Aku sudah berusaha." "Berusaha?" Dina menatapnya tajam. "Kalau kamu benar-benar kompeten, mana mungkin dipecat?" Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ucapan Pak Hendra. Raka mencoba mendekat. "Din, ini cuma ujian. Kita bisa lewati sama-sama." Dina menjauh. "Jangan sentuh aku. Aku butuh suami yang bisa menjamin masa depan, bukan yang jadi beban." Beban. Satu kata itu menggema di kepala Raka. Malam itu, suasana rumah berubah menjadi medan perang. Tak ada makan malam, tak ada cakapan hangat, hanya keheningan yang penuh luka. Beberapa hari berlalu. Raka berusaha melamar ke berbagai perusahaan. Namun belum ada panggilan. Suatu sore, saat ia pulang dari wawancara yang gagal, ia melihat koper besar di ruang tamu. "Din, ini apa?" Dina keluar dari kamar dengan pakaian rapi, wajah penuh make up. "Aku pergi." Raka terkejut. "Pergi? Maksudnya?" "Aku gak mau terus hidup begini. Aku sudah dapat seseorang yang lebih jelas masa depannya." Jantung Raka terasa berhenti. "Seseorang?" Suaranya bergetar. "Iya, dia punya bisnis sendiri, stabil, gak kayak kamu yang masa depannya gak jelas." Raka menatap istrinya tak percaya. "Jadi, selama ini?" Dina tak jawab langsung. "Kamu terlalu baik, Rak. Tapi dunia gak butuh orang baik kalau gak sukses." Air mata Raka hampir jatuh, tapi ia menahannya. 12 tahun kita bersama, Din. Apa itu gak cukup berarti?" Dina terdiam sesaat. Lalu berkata pelan namun dingin. "Maaf. Aku memilih hidup yang pasti." Pintu ditutup keras. Raka berdiri mematung di ruang tamu yang kini terasa asing. Foto pernikahan mereka masih tergantung di dinding. Ia menatapnya lama. Lalu perlahan duduk di lantai. Rumah itu mendadak terasa kosong. Bukan hanya karena Dina pergi, tapi karena harapan yang selama ini ia bangun, runtuh seketika. Dengan suara parau, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau semua sudah pergi, berarti sekarang aku hanya punya diriku sendiri."
Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka menangis sendirian dalam gelap. Tapi tanpa ia sadari, rasa sakit itu sedang membentuk versi dirinya yang jauh lebih kuat. Seminggu setelah Dina pergi, rumah kontrakan itu terasa semakin sunyi. Tak ada lagi suara piring beradu, tak ada lagi aroma masakan pagi. Yang tersisa hanya dinding kosong dan pikiran yang terus berputar. Raka duduk di lantai ruang tamu, menatap amplop tagihan listrik dan selembar kertas jatuh tempo sewa. Uang di dompetnya bahkan tak cukup untuk membeli beras seminggu. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Raka berdiri pelan dan membuka pintu. Di depan berdiri Pak Jono, pemilik kontrakan, dengan wajah serius. Mas Raka, maaf ya, saya mau ngomong sebentar. Iya Pak, silakan. Pak Jono menghela nafas. Ini sudah lewat 2 minggu dari tanggal bayar. Biasanya nggak pernah telat. Raka menunduk. Maaf Pak, saya baru saja kehilangan pekerjaan. Saya sedang berusaha cari yang baru. Beri saya waktu sedikit lagi. Pak Jono tampak ragu. Saya paham kondisi Mas, tapi saya juga punya cicilan. Kalau bulan ini nggak bisa bayar, saya terpaksa minta rumah ini dikosongkan minggu depan. Kalimat itu terasa seperti palu kedua setelah pemecatan dan kepergian istrinya. Minggu depan Pak, suara Raka melemah. Iya, saya sebenarnya nggak enak ngomong begini. Tapi aturan tetap aturan. Raka mengangguk pelan. Baik Pak, saya akan berusaha. Setelah Pak Jono pergi, Raka bersandar di pintu yang tertutup. Dunia terasa semakin sempit. Ia melihat sekeliling rumah yang dulu penuh harapan. Kini hanya menjadi tempat sementara yang bahkan tak lagi bisa ia pertahankan. Malam itu ia menghitung sisa uangnya. Tidak cukup. Satu-satunya barang berharga yang tersisa adalah motor tua yang selalu menemaninya berangkat kerja. Keesokan harinya, ia berdiri di depan bengkel motor bekas. Mas, ini motor mau dijual? Tanya pemilik bengkel. Iya Pak, berapa bisa dihargai? Pria itu memeriksa sekilas. Motor lama, paling segini. Ia menyebut angka yang jauh di bawah harapan. Raka terdiam. Motor itu saksi perjuangannya selama bertahun-tahun. Tidak bisa lebih, Pak? Pemilik bengkel menggeleng. Pasar lagi sepi. Dengan berat hati, Raka menyerahkan kunci. Saat uang berpindah tangan, rasanya seperti melepas bagian dari dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia mulai mengemas barang-barangnya. Tak banyak yang tersisa. Sebuah tas pakaian, beberapa dokumen penting, dan foto lama yang tak sempat ia buang. Hari terakhir tiba. Pak Jono datang lagi. Sudah siap, Nyes? Iya, Pak. Terima kasih selama ini. Pak Jono tampak sedikit iba. Semoga cepat dapat kerja lagi ya. Raka hanya tersenyum tipis. Saat melangkah keluar membawa tas di pundak, ia menoleh sekali lagi ke rumah itu. Tempat ia pernah tertawa bersama istrinya. Tempat ia pernah merasa cukup. Kini ia berdiri di pinggir jalan, tanpa pekerjaan, tanpa keluarga, tanpa tempat tinggal. Angin sore berhembus pelan, seolah ikut menyaksikan kejatuhannya. Ia menatap langit yang mulai gelap. Kalau memang ini titik terendahku, maka mulai hari ini aku hanya bisa naik, gumamnya lirih. Namun malam itu ia belum tahu harus tidur di mana. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka benar-benar merasa sendirian. Malam pertama tanpa tempat tinggal menjadi malam terpanjang dalam hidup Raka. Ia berjalan menyusuri trotoar kota dengan tas di pundak. Lampu jalan berpendar redup. Kendaraan lalu lalang tanpa peduli pada seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya.
Perutnya lapar, tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih kacau. Akhirnya ia berhenti di sebuah musola kecil di pinggir jalan. Ia duduk di terasnya, memandangi lantai dingin yang malam itu akan menjadi tempat tidurnya. Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku, bisiknya pelan. Angin malam terasa menusuk tulang. Ia memeluk tasnya erat, seolah itu satu-satunya hal yang masih ia miliki. Keesokan harinya, Raka mulai mencari pekerjaan apa saja. Ia mendatangi proyek bangunan, menawarkan diri sebagai kuli harian. Seorang mandor memandangnya dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu pernah kerja bangunan?" "Saya pernah di perusahaan konstruksi, Pak. Tapi sekarang saya butuh kerja apa saja." Mandor itu menyeringai. "Kerja kantoran beda sama angkat semen. Kuat nggak?" Raka mengangguk mantap. "Saya kuat." Hari itu ia mengangkat pasir, mencampur semen dan memikul batu bata di bawah terik matahari. Tangannya yang dulu terbiasa memegang dokumen kini melepuh. Saat istirahat, seorang pria lain duduk di sampingnya. "Baru ya, Mas?" "Iya." Kelihatannya bukan orang lapangan. Raka menyenyum tipis. "Sekarang saya orang lapangan. Upah hariannya kecil, tapi cukup untuk membeli makan sederhana." Malamnya ia kembali ke musola. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun tanpa ampun. Teras musola tak lagi melindunginya dari percikan air. Tubuhnya menggigil. Saat itulah seorang pria tua dengan payung menghampiri. "Kamu yang beberapa hari ini tidur di sini?" Tanyanya lembut. "Iya, Pak. Maaf kalau mengganggu." Pria itu duduk di sebelahnya. "Kenapa sampai begini?" Raka terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Saya kehilangan pekerjaan. Istri saya pergi. Dan sekarang saya sedang berusaha bertahan." Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Kamu marah pada keadaan?" Raka menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Saya hanya kecewa pada diri sendiri." Pria itu tersenyum tipis. "Kecewa boleh. Menyerah jangan." Hujan semakin deras. "Kamu tahu, orang yang diremehkan seringkali hanya belum menemukan panggungnya. Jangan berhenti sebelum kamu menemukannya." Setelah itu, pria itu berdiri. "Saya tidak bisa memberimu banyak, tapi saya bisa memberimu doa. Bangkitlah." Raka menatap sosok itu berjalan menjauh dalam hujan. Malam itu, meski tubuhnya tetap dingin, hatinya terasa sedikit lebih hangat. Ia menatap langit gelap. "Aku belum selesai," katanya pelan. "Kalian boleh meremehkanku, tapi aku akan membuktikan. Aku tidak serapuh yang kalian kira." Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, ada nyala kecil harapan di dalam dadanya. Beberapa minggu berlalu, Raka masih bekerja serabutan di proyek bangunan. Tangannya semakin kasar, kulitnya menggelap terbakar matahari. Namun mentalnya justru semakin kuat. Suatu siang, saat ia mengantar material ke sebuah lokasi proyek, ia melihat bangunan besar yang mangkrak. Tiang-tiang beton berdiri kaku, sebagian besi berkarat. Para pekerja duduk menganggur. "Ada apa, Pak? Kok berhenti?" tanya Raka pada salah satu tukang. "Kontraktornya kabur, katanya dana habis. Pemilik proyek lagi pusing," jawabnya. Entah dorongan apa yang muncul, Raka memberanikan diri mencari tahu siapa pemilik proyek tersebut. Ia akhirnya bertemu seorang pria paruh baya bernama Pak Surya di sebuah ruangan kecil sementara. "Maaf, Pak, saya Raka. Saya dengar proyek ini terhenti." Pak Surya menatapnya lelah. "Betul, kontraktor saya tidak bertanggung jawab. Saya rugi miliaran." Raka menarik nafas dalam. "Pak, beri saya kesempatan untuk menyelesaikan proyek ini." Pak Surya terdiam, lalu tertawa kecil. "Kamu? Kamu siapa?" "Saya pernah bekerja 12 tahun di perusahaan konstruksi. Saya tahu bagaimana mengelola proyek. Saya memang sedang tidak punya apa-apa,
tapi saya punya pengalaman dan tanggung jawab. Pak Surya menyilangkan tangan. Banyak orang datang menawarkan bantuan, tapi saya sudah trauma. Raka menatapnya serius. Saya tidak minta bayaran di depan, Pak. Bayar saya setelah proyek selesai. Kalau saya gagal, saya tidak minta apa-apa. Ruangan hening beberapa detik. Kamu berani juga, gumam Pak Surya. Kenapa saya harus percaya? Raka menjawab pelan tapi tegas. Karena saya tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan selain nama baik saya. Kalimat itu membuat Pak Surya terdiam lebih lama. Akhirnya ia berkata, "Baik, saya beri kamu kesempatan 1 bulan untuk membuktikan. Kalau progresnya bagus, kita lanjut." Jantung Raka berdegup kencang. "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan." Hari-hari berikutnya menjadi ujian sesungguhnya. Raka bekerja siang malam. Ia mengatur ulang jadwal, menegosiasikan harga material, bahkan ikut mengangkat semen bersama para pekerja. Seorang tukang bertanya heran, "Mas ini bos atau kuli?" Raka tersenyum, "Saya pekerja, kita semua sama." Perlahan proyek yang semula kacau mulai tertata, progres meningkat pesat. Suatu sore, Pak Surya datang meninjau lokasi. Ia melihat perubahan signifikan. "Ini semua kamu yang atur?" tanyanya. "Iya Pak, kita masih bisa kejar target." Pak Surya mengangguk pelan, kali ini dengan tatapan berbeda. "Saya salah menilaimu." Sebulan kemudian, proyek itu selesai tepat waktu. Saat penyerahan, Pak Surya menepuk bahu Raka. "Kamu bukan hanya menyelamatkan proyek ini, kamu menyelamatkan kepercayaan saya." Raka menunduk haru. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan." Pak Surya tersenyum. "Mulai hari ini, kamu bukan lagi pekerja harian. Kita akan bangun perusahaan baru, bersama." Raka terdiam, hampir tak percaya. Dari titik terendah, satu kesempatan kecil telah membuka pintu besar. Dan untuk pertama kalinya, masa depan yang sempat gelap mulai terlihat terang kembali. Keberhasilan proyek pertama bersama Pak Surya menjadi titik balik hidup Raka. Dari satu proyek kecil, namanya mulai diperbincangkan. Bukan karena ia kaya, tapi karena ia jujur dan menepati janji. Beberapa bulan kemudian, Pak Surya mengajaknya berbicara serius di sebuah kantor sederhana yang mereka sewa bersama. "Raka," ujar Pak Surya sambil menyerahkan secangkir kopi. "Kita tidak bisa selamanya jadi pemain kecil. Kamu siap naik level?" Raka menatap meja kayu yang penuh gambar rancangan bangunan. "Siap, Pak. Tapi saya masih banyak belajar." Pak Surya tersenyum. "Itu yang saya suka dari kamu. Orang sombong sulit berkembang. Orang lapar akan terus mencari jalan." Mereka pun mendirikan perusahaan konstruksi sendiri. Nama Raka tercantum sebagai direktur operasional. Modal mereka tidak besar, tapi reputasi mulai tumbuh. Hari-hari Raka kembali sibuk. Namun kali ini berbeda. Ia bukan lagi pegawai yang menerima perintah. Ia yang mengatur strategi. Suatu hari, seorang klien besar datang ke kantor mereka. "Saya dengar perusahaan kalian kecil, tapi hasilnya rapi dan tepat waktu," kata klien itu. Raka menjawab tenang. "Kami mungkin tidak sebesar yang lain, Pak, tapi kami tidak pernah main-main dengan kepercayaan." Proyek demi proyek berdatangan. Raka selalu turun langsung ke lapangan. Seorang staf muda pernah bertanya, "Pak Raka, kenapa Bapak masih ikut cek detail sampai sekecil ini? Kan sudah punya tim." Raka tersenyum. "Karena saya pernah berada di bawah. Saya tahu rasanya kalau pemimpin tidak peduli." Perusahaan mereka tumbuh pesat. Kantor kecil berubah menjadi gedung 2 lantai. Jumlah karyawan bertambah. Suatu sore, Raka berdiri di balkon kantor barunya, memandangi kota yang dulu terasa begitu kejam padanya. Pak Surya berdiri di sampingnya. "Kamu ingat pertama kali datang ke saya?" tanya Pak Surya. Raka tersenyum tipis. "Saya datang dengan pakaian lusuh dan nekat. Dan sekarang, kamu memimpin puluhan orang. Bangga?" Raka terdiam sejenak. "Bukan bangga, Pak. Lebih ke bersyukur."
Namun, takdir belum selesai berputar. Suatu hari, berita mengejutkan muncul. Perusahaan lama tempat Raka bekerja mengalami masalah besar. Direktur utamanya tersandung kasus penyalahgunaan dana proyek. Beberapa proyek terbengkalai. Seorang mantan rekan kerja menghubungi Raka. "Rak, perusahaan lama kita hampir bangkrut. Banyak yang kena PHK." Raka terdiam. Nama Pak Hendra terlintas di pikirannya. Ia tidak tertawa, tidak pula merasa puas. Hanya ada rasa sunyi. Malam itu ia duduk sendirian di ruang kerjanya. "Dulu aku keluar dari sana dengan kardus kecil," gumamnya pelan. "Sekarang aku punya perusahaan sendiri." Ia membuka laci meja dan melihat foto lamanya saat masih menjadi karyawan biasa. "Aku tidak akan jadi seperti mereka. Aku tidak akan merendahkan siapapun." Kesuksesannya tidak membuatnya lupa pada rasa sakit masa lalu. Justru luka itulah yang menjadikan pemimpin yang rendah hati. Dan tanpa ia sadari, pertemuan yang akan membalikan keadaan sepenuhnya sudah semakin dekat. 2 tahun setelah perusahaannya berkembang pesat, Raka mendapat undangan mengikuti tender proyek pembangunan gedung perkantoran terbesar di kota itu. Nilainya fantastis. Jika menang, nama perusahaannya akan melesat jauh lebih tinggi. Ruang presentasi Hotel Bintang 5 itu dipenuhi para pengusaha besar. Jas rapi, sepatu mengkilap, dan wajah-wajah penuh percaya diri. Raka melangkah masuk dengan tenang. Saat ia duduk, matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Pak Hendra. Wajah pria itu tampak lebih tua. Garis kerutan jelas terlihat. Jasnya masih rapi, tapi sorot matanya tak lagi setajam dulu. Pak Hendra juga melihat Raka. Seketika wajahnya berubah. "Raka," gumamnya pelan, hampir tak percaya. Raka mengangguk sopan. "Selamat siang, Pak." Beberapa peserta lain berbisik. "Itu Raka yang dulu di perusahaan Hendra kan?" "Iya, sekarang dia punya perusahaan sendiri." Presentasi dimulai. Satu persatu peserta memaparkan proposal mereka. Ketika giliran Raka tiba, ruangan terasa hening. Ia berdiri, menatap layar proyektor, lalu berbicara dengan suara mantap. "Kami percaya sebuah proyek bukan hanya soal membangun gedung, tapi membangun kepercayaan." Ia menjelaskan detail teknis, timeline, hingga sistem pengawasan transparan yang mereka gunakan. Tak ada gugup, tak ada ragu. Setelah presentasi selesai, salah satu panitia bertanya, "Bagaimana Anda menjamin proyek ini tidak mengalami keterlambatan seperti beberapa kasus sebelumnya di kota ini?" Raka tersenyum tenang. "Karena kami pernah merasakan akibat dari manajemen yang buruk. Dan kami belajar dari kesalahan yang bukan kami lakukan." Tatapannya sekilas bertemu dengan Pak Hendra. Beberapa jam kemudian, hasil diumumkan. Pemenang tender proyek ini adalah PT Surya Konstruksi Mandiri. Tepuk tangan terdengar. Itu perusahaan Raka. Pak Hendra menunduk. Perusahaannya kalah. Setelah acara selesai, Pak Hendra menghampiri Raka dengan langkah pelan. "Raka, saya tidak menyangka." Raka menatapnya dalam-dalam, tapi tanpa kebencian. "Dulu saya sangat marah, Pak," ujarnya jujur. "Tapi kalau tidak karena hari itu, mungkin saya tidak akan berdiri di sini sekarang." Pak Hendra terdiam. "Saya minta maaf," katanya lirih. Raka mengangguk pelan. "Saya sudah memaafkan." Tak ada nada sombong, tak ada balas dendam. Justru ketenangan Raka membuat Pak Hendra tak sanggup menatap lama.
Beberapa hari kemudian, kejutan lain datang. Dina muncul di kantor Raka. Ia berdiri canggung di ruang tamu, menunduk saat Raka keluar dari ruangannya. "Raka, boleh bicara sebentar?" Raka mengangguk. "Aku salah," katanya pelan. "Aku meninggalkanmu saat kamu jatuh. Aku menyesal." Raka menatap wanita yang dulu sangat ia cintai. "Terima kasih pernah pergi," ucapnya tenang. Dina terkejut. "Apa maksudmu?" "Karena saat semua pergi, saya belajar berdiri sendiri. Kalau kamu tetap tinggal waktu itu, mungkin saya tidak akan sekuat sekarang." Air mata Dina jatuh. "Maafkan aku." Raka menyenyum tipis. "Saya sudah memaafkan. Tapi hidup saya sudah berjalan ke arah yang berbeda." Dina menunduk dan pergi. Raka kembali ke ruang kerjanya. Berdiri di depan jendela besar dengan pemandangan kota. Dulu ia pernah berdiri di pinggir jalan tanpa arah. Kini, orang-orang yang dulu menghina dan meninggalkannya tak lagi berani menatap matanya. Bukan karena ia membalas dendam, tapi karena ia membalas semuanya dengan keberhasilan. Dan akhirnya, takdir benar-benar membalikkan segalanya. Sahabat inspirasi, dari kisah Raka kita belajar bahwa hidup tidak pernah benar-benar menghancurkan seseorang, kecuali ia memilih untuk menyerah. Dipecat, dihina, ditinggalkan, bahkan diusir. Semua itu bukan akhir dari cerita, melainkan proses pembentukan karakter. Kadang Tuhan mengosongkan tangan kita agar kita belajar menggenggam lebih kuat. Kadang orang-orang pergi supaya kita sadar bahwa kekuatan terbesar ada dalam diri sendiri. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena roda kehidupan selalu berputar. Dan jika hari ini kalian sedang berada di titik terendah, percayalah, itu hanya pijakan untuk melompat lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini menguatkan hati kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan inspirasi yang sama. Tulis juga di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap rendah hati, dan jangan pernah berhenti berjuang.